Bapak Ibu yang saya muliakan, para ulama kita mengatakan hidup kita di dunia ini bagaikan kita menumpang di sebuah kapal. Awak mau menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, maka suatu saat nanti kita sampai ke suatu kota tempat mengisi minyak, namanya kota Batam. Jadi bangkit dari Pekanbaru ke Batam, naik kapal sampai di Batam jam 7 pagi. Kata kapten kapal, wahai para penumpang, kita ini sampai di kota Batam, singgah sebentar, singgah melopepon sewantor. Jam 9 beko bangke oleh dari Batam ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau dulu kan POG naik kapal 6 bulan lah mau 3 bulan baik 3 bulan balik di ketika lapai rumah tidak bayar orang nangis dulu mantel kemakar nyanda tantu nak lihat do telepon le di bola do balik tengok dia lah pemilih tu kalau lelok PKT le itu dia le kalau enggak boleh ala pajer 6 bulan lah mau begini tiari ti orang tu telepon video call ya ala panen jago ni kita sih telepon sahut itu sih telepon apa lagi dia ya kan. Jadi kita sampai di Batam, kata kapten kapal, jam 9 sudah bangkit balik ke Mekah. Perjalanan awak jauh, jangan ada yang terlambat. Siapa yang terlambat tinggal, kata kapten kapal. Di 2 jam waktu terbagilah manusia pada waktu itu 3 kelompok. Ketika dia mana kelompok yang pertama namanya faizun atau muflihun. Kelompok yang kedua khasirun. Kelompok yang ketiga halikun. Muflihun artinya beruntung, khasirun artinya rugi, halikun artinya celaka. Kontinan kadawa mereka. Orang yang pertama adalah muflihun atau faizun. Sadarnya baso lum sampai le sehingga mau di Batam. Olum sampai ke tempat tujuan le makunya kiji-kiji adalah pele beliau ke kapal sekolah lagi tapi kono PKT dia ke bawah dia belanja ke bawah balik tengok mau kapal terus tinggal kau dia tu kelompok pertama risaunya tapi tinggal hijau 5 kali tu gitu kelompok yang kedua khasirun rugi. Kenapa lo dia rugi tu? Masih kapal lai duit inyo belanja je boleh ketik tinggal le ketik tinggal le copelah dia pakai le jadi lengahnya nengok dia pun cakap di kota Batam cukup ke pantai bagi belanja ke mall segala macam tekanan. Orang kesudah 9 ke bangkit jam 9 tuan 10 tinggal tinggal itulah dia orang yang
khasirun. Lah sakit pinggang tak tolong tekan saji le, bawa saya. Itu khasirun dulu. Khasirun dulu. Layang cicik le jo khasirun dulu tentu. Suami tinggal. Tak dapat duduk di dalam duduk di lunya habis deh air lawi tu. Tak ada dalam topik aku tu duduk dan khasirun dulu. Yang parah adalah halikun, orang yang celaka. Tengok ikut, tengok pantai ikut, tengok toko ikut, tengok mall ikut. Tentu dia pasok kapal di 9 bangkit le. Jam 10. Jam 10 lagi san. Kapal, baiklah ke pelabuhan. Kapal sudah berangkat. Kapal lala bangke, bawa tinggal dalam kapal ke sodo. Kain-kain segala macam, tinggal perbekalannya di kapal. Kapal pun sudah berangkat. Suwe menyuwe pun tinggal dalam kapal. Dia pun sengsara. Itulah dia orang yang halikun. Dikitorekan cendapo yang muflihun, cendapo yang khasirun, cendapo yang halikun. Torekan. Kalau cukup waktu. Biasanya 3 ini lama ini, 3 kali pertemuan yang 3 ini. Yang pertama adalah orang yang muflihun. Itu dia ayat yang dibaca di anak wak cakap. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menggambarkan, menceritakan ayat sebelumnya. Orang nak buntung ni nya, orang nak cakap dengan itu termasuk orang yang muflihun. Siapa dia? Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Serogo, neraka tu gaib tu, azab kubur gaib, malaikat gaib. Hanya orang tak percaya ke dia. Itu yang saya ceritakan kemarin dalam komiku. Ada orang tak percaya dia azab kubur apa? Dibuat video dia direkam dia di dalam kubur betadi kate. Setelah orang meninggal, kita tengok. Mana malaikat mungkar dan nakir nah, tengok kok di video. Sudah tu hendak lihat putu merenya. Nah, mau disatukan dulu ci alam dunia, ci alam gaib. Tak akan menyatu, tak akan bersuara. Kita wajib percaya akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari kiamat. Itulah dia orang beriman yang beruntung tadi itu, yang muflihun. Kalau orang membarat lah mati aja lah, dari situ habis itu. Kalau orang beriman akan ada hidup setelah mati. Percaya kepada yang gaib. Kalau tidak percaya kepada yang gaib dah, nanti bisa masuk kelompok muflihun. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Syarat awak nak mendapat nomor muflihun cakap harus yuqimu, mendirikan solat. Beda dengan perbedaan apa bezo mendirikan solat dengan melaksanakan solat. Dapat kalian apa beda? Mendirikan solat dan mengerjakan solat. Mama dapatnya 1 miliar hadiah. Mendirikan solat dengan mengerjakan solat beda.
kalau mengerjakan salat sekedar menggugurkan kewajiban. Dan alalan sih tangan ada gitu. Biwana. Tuh pernah mulu memajang salat. Tapi kalau mendirikan salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kok salat kok dia kunci awak dapat tiket di Muplihun lu. Nah salat dah jelauk lah. Salat kok tak sekadar salat aja dah. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman itu. Orang beriman yang mana yang beruntung? Allazina hum fi salatihim khoshi'un. Enggak sahur dah. Khoshi'un, khusyuk. Maka kalau salat kok ada beberapa hal yang perlu kita wujudkan untuk kita mendapatkan khosyi'un, untuk dapat kategori mendirikan salat. Yang pertama, salat itu harus diawali, dikerjakan pada waktunya. Ada orang bertanya dengan Pak Ibu, "Uya, dan jauh na motong kadang tengah. Waktu subuh ini jam mampir lewat 39. Tu jam mampir dia sembahyang subuh aja dan di Umalek. Nah, sembahyang subuh juga kok dia ke pembatal le. Boleh dia ya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Ya. Aduh, orang sampai sekolah dulu. Ini ada ulama kita bercerita. Kok di Telengku Tinggi kaji semayang tahajud lah baca cakap. Ya, semayang tahajud tuh ya. Jadi ini anak ini sekolahnya nggak tanggung-tanggung ibu di Mesir. Di Mesir sekolahnya. Ala jam Bali kawan cakap tang masjid subuh lah jalan. Pernah ingat juga nampak semayang dia. Hei. Nah, saya subuh. Sesubuh apa kok? Laran jamak je tahajud cakoninya. Pak kaji tang mana pulo tu? Aduh le jamak tahajud di sembahyang subuh, tidak ada itu. Ibu lah kaji dulu. Subuh itu tidak ada kawannya tersendiri. Tak boleh digabungkan dengan zuhur dengan asar nada. Subuh berdiri sendiri. Tak boleh jamak-jamak. Jadi salat itu ada pada waktunya. Waktu yang telah ditentukan. Apalagi salat itu harus tumak-nina. Untuk arti tumak-ninanya, jangan bergulut-gulut. Tu cenderung semayang tarawih 23 rakaat 7 menit tu mak. Itu iro lebih pada terakhir lagi le. Rukuknya wah itu memang lagi 150 bang. Apa pun baca. Ini memang kalau orang semayang 20 memang lagi. Petiha tu sama je tu. Kalau awak salat, kalau awak di keluarga Muhammadiyah itu biasalah itu salatnya nyantai. Tapi kalau salat orang yang apa itu, baca lah. Sekejap laju. Tapi walaupun laju nanti
Setelah salamnya banyak pula yang dibaca. Pakai selawat Nabi. Jadi salatlah kita pakai tumak nina. Tadi ada anak panti tadi yang dinasehati oleh Saul tadi. Bagus itu. Kopia ceneko semayang tutui kon ni mare. Tu perlu digolok. Yen sampai tertutui kon yang awak ketika sujud. Dah. Apalagi kalau nopo panjang, yen sampai kon yang kau tertutui betul kau biarlah. Tak perlu kan sujud itu. Tolong dinayung kate. Kalau sudah selayang beko, barulah dia kembali. Ya. Jadi salat supaya jenawat salat waktu jangan sia-sia. Itu secara umum ya. Salat janganlah kita berbulu-bulu. Kalau ibu-ibu sembahyang tarawih mano ama amulambe podo cope. Papa mano mulambe pada capek. Mula lambe bayar nyador mah lamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Deh bilo sudah. Ar-Rahmanir Rahim. Pulang apa? Aduh, lu parah boleh tulen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin pula. La ilaha illallah. Ya. Jadi nan mak jaga bongi lele tebuya tukang mancing imam jaga. Wapu ya Allah, sesapu ni boleh kan main? Jeng boleh sebang tu lele ya. Singgo jamaah ceput cukup nanti baca oleh imam kau rasa saudara tengok oleh jam digital tu sapu jamaah tu sapu. Saudara tengok oleh. Mana lepas musuh dia tu leh? Saudara baca. Itulah. Jadi memang kita para imam, terutama salat maghrib, usahakan singkat ayatnya. Kalau subuh nggak ada apa-apa panjang. Tapi kalau maghrib, di Masjidil Haram, itu di Masjidil Haram, wal asri, wailul likulli. Kalau Allah bagaimana membacanya. Jadi itu ya. Salat kita jadi imam, mudahkan makmum, karena makmum itu tidak semua sama fisiknya. Ada menggigit menggigit lucu, aduh julenya, Saya campur tu nama, menyalon sampai Alhamdulillah, jadi assalamualaikum menjalan napuru. Aku lama gegek lah kalau orang anak nampai ke lurus dalam sulitnya. Buya duo kau sesar. Tuh, sesar lah oleh. Mana kan turun makan dengan kete jawab ada kan? Tidak tanya orang sesapu orang. Isu boleh orang komplainnya, tahu kita langsung. Buya itu kenipu buya. Nanti neko jelek, aku ni kalau nak pun, dan nak akan diktator, sabun ketujuh ni apa saja, ya, di Turki sudah bertemu kan, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang akan mendapat keberuntungan cako tu, muflihun cako, orang yang senantiasa dapat rezeki, amu berinfak, amu bersedekah.
bersedekah dia, ya, membantu orang lain, menolong orang lain. Saya bercerita dulu sedikit. Ada seorang ulama yang bernama Syakib Al-Balqi. Datanglah bini kayaknya. Bukan sesuk pasape membawa pengaruh. Hah? Ayo noang. Ayo noang. Kalau begini, ayolah papi. Hantu ya hantu. Papi dulu. Papi, bamani. Nolong to diuntung dulu. Apa udah papi dulu. Erang ni nya, orang sesuk, erang. Apa le deh, badai boleh le. Anak awak lalita, kelaparan, nak kena makan doa dorong. Iyo deh, iyo. La ilaha illallah. Yalah. Hari waktu itu Allah jam 11 jadi 11 lah ya. Yalah. Ngono sewanto ya jengkok. Setelah dia bermenung, tekananglah deh. Aduh kawannya dulu begitu kayaknya. Kok ada orang tersasar suhan datang ke dan bewang yang bantu dan tolong orang nak pakai hutang dah yang malu dulu bang nyabu kata le kok susah-susah orang tak tahu cipta pokok kalau ada orang merasa keperluan datang ke kau buat jadi namanya tidak usah saya sebut hamba Allah aja hamba Allah. Tekonan kokil ada. Apel ya lang siapa tu kau? Dek bade, apel ialah. Pergilah dia berjalan, berjumpa dia dengan masjid. Basulah dia masjid. Tekonan lagi dulu pengajian buyanya. Kalau ada apa bodoh lah kalian. Kalau ada masalah kehidupan kau, falyatawaddo, bodoh kalian dulu. Sudah kalian bodoh, salatlah. Salat berwudu dia, kemudian salatlah dia di masjid itu. Ya. Sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, berzikir, berdoa. Sebelum pergi ke rumah jagoan untuk minta apa itu bantuan mereka. Terlelaplah dia sebentar. Terlelap dia. Terlelap atau tertidur? Mana samurnya? Samur terlelap atau tertidur? Si terlelap atau si tertidur? Dalam tidur sebentar itu dia bermimpi. Apa mimpinya? Wassalamualaikum, berdakwah kepada orang banyak. Apabila ada kebutuhan minta kepada Allah. Uang sendiri tidak meminta kepada Allah. Iyo. Iza sa'alta fas'alillah. Tulis Nabi Mak. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu ada persoalan minta kepada Allah. Uang sendiri nak minta kepada Allah. Dalam mimpi siapa? Iya. Itu terjaga loh. Terjaga dia. Ya, terjaga. Maka setelah dia bangun, dia pun kalau celekonya biarlah tak jadi sampai komalan dulu. Kalau Ta'ala aja lah minta. Salat kembali sekali. Saya putuskan salat Isya dulu saya di sini. Selesai salat Isya nanti setelah saya minta kepada Allah baru saya pulang. Kau anak rumah saya Allah.
Udah besok ikut. Pergilah dia. Menunggu menjelang sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai dia berzikir berdoa, pulanglah dia. Setelah pulang 10 meter le babaunlah masakan di rumah cakko gule sempol dia bau gule geso ada apa mah lah baso lah tanah cenderung mah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang yang dituju dalam apa cakut itu manten bantuan komaro. Bogi, minyak, ikan, Allah gerakkan hatinya bersedekah lawan komaren tua. Inyo sedang susah, anten yang bekit. Begitulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak perlu meminta sebenarnya. Allah Ta'ala nyebut iza sa'alta. Rasulullah nyebut iza sa'alta fas'al lillah. Apabila kamu ada kebutuhan, minta kepada Allah. Allah akan kirim orang mengantarkan kerodokan. Ya apa dia bisanya cerita mah. Sepuluh jawab. Kok bisa dia kabul doanya dengan salat tadi? Kok bisa dia seperti itu? Apa jawabannya? Dia apa? Siapa jawab? Hah? Apakah? Iya dia apa syarat bisa dia itu? Yakinnya kuat, ilmu yakinnya tinggi. Awal situ ti kono wae. Percaya le yakin indah. Kuti akibat jadi amat kok kita betul-betul maka kita boleh kalah tuh. Kalau kalian berdoa dulunya apa syaratnya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Dua syaratnya mah. Falyastajibuli, penuhi seruan dan yakin kalian kadang. Aku diyakin lu jawab pada apa? Amu kalah bersedekah orang tadi ke rumah orang yang sedang susah tadi. Itu teman. Itu dia orang kaya yang untung dunia akhirat menolong memberi kepada orang yang sangat membutuhkan. Itulah dia wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dapat rezeki berinfak. Pertama percaya kepada yang gaib, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga suka berinfak, yang keempat lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Percaya kepada apa yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Karena kalau kita menampilnya, karena kitab yang wajib kita percayai satu Taurat kepada Nabi apa? Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna, lengkap, super lengkap. Percaya aduh. Ya, kitab Al-Quran yang kita pelajari sebagai kitab suci kita betul-betul kita yakini, diyakini, dibaca. Aduh saya semua mama yakin lah. Karena ada tulisan siga di tengah wal yatalattab, ya kan? Ada siga tulisan. Uang saya sok yakin lah. Diambil tulisan wal yatalattab itu kan digunting oleh, dibakar, dimasuk ke dalam air minum tol nanti dia. Ya yakin ya. Jadi memang dalam Al-Quran itu memang pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran ini obat
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai obat. Kalau ada awak gelisah-gelisah ketika awak ubi Quran itu mengaji, banyaklah membaca Al-Quran. Jadi yakin awak ke kitab dan nompet. Yang berikutnya yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhirat hendaklah kamu yakin. Percaya pasal ada hari akhiratnya? Kalau tidak percaya kepada hari akhirat itu, gugur dia keriman awal. Dan percaya orang dia, itulah losa orang. Kalau tidak percaya akan ada hari berbangkit, hari diminta pertanggungjawaban atas amal kita di dunia ini. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu termasuk tuh orang yang muflihun baru. Ya. Orang yang muflihun. Ada lagi yang kedua tadi apa? Khasirun. Khasirun kok artinya orang yang rugi. Dalam surah Al-Munafiqun yang selalu dan sampaikan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu lalai dek harta, dek anak daripada ingat kepada Allah, daripada melaksanakan ibadah. Jadi kriteria orang yang akan mendapat khasirun kok orang lalai. Lalai mengojong ibadah. Dia apa lalai? Dek harta dan dek anak. Pokok tu bisa lah masuk. Kita cukupkan sampai di situ. Nanti disambung setelah azan yang berikutnya lagi. Dan baru pembagian santunan. Silakan muazzin azan isya.